pagi Bapak Ibu Tuhan. Pagi hari ini kita kembali siap mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita. Amin. Mari kita akan langsung buka apa yang menjadi ayat untuk pesan Tuhan, yaitu dari Ulangan 7 ayat 17 sampai 19. Ulangan 7 ayat 17 sampai 19 saya akan bacakan mulai dari ayat 17. Jika sekiranya engkau berkata dalam hatimu, bangsa-bangsa ini lebih banyak daripadaku, bagaimanakah aku dapat menghalaukan mereka? Maka janganlah engkau takut kepada mereka. Ingatlah selalu apa yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap Firaun dan seluruh Mesir, yakni cobaan-cobaan besar yang kau lihat dengan matamu sendiri, tanda-tanda dan mujizat-mujizat, tangan yang kuat dan lengan yang teracung yang dipakai Tuhan Allahmu untuk membawa engkau keluar. Demikianlah juga akan dilakukan Tuhan Allahmu terhadap segala bangsa yang engkau takuti. Ulangan pasal 7 ini merupakan seperti yang kita juga bisa baca ya dalam pesan Tuhan lewat gembala di Warta. Ini merupakan satu amanat Musa kepada angkatan Israel, generasi yang baru. Ketika mereka itu hendak memasuki tanah perjanjian di bawah kepemimpinan Joshua, gitu ya. Nah, jadi mereka ini sudah mau menerima janji Tuhan, mau memasuki tanah Kanaan. Ini seharusnya sesuatu yang menggembirakan, gitu ya, menggairahkan. Tapi Musa menangkap ada ketakutan atau kecemasan di kalangan orang Israel. Nah, makanya di ayat yang Ulangan 7 ayat yang ke-18 tersebut, Musa menasihatkan mereka untuk mereka itu jangan takut. Ya, terus apa yang harus dilakukan? Dengan mereka mengingat selalu apa yang dilakukan Tuhan Allahmu, mengingat Tuhan dan perbuatan-perbuatannya di masa lalu. Ya, nah ini juga yang menjadi inti pesan Tuhan buat kita minggu ini. Ya, ingatlah Tuhan dan perbuatan-perbuatannya. Jadi Tuhan ingin di dalam kita menghadapi tantangan-tantangan, ya, masalah-masalah yang saat ini terjadi, kita itu tidak menjadi lemah atau menjadi pasrah. Ya, yang harus kita lakukan adalah Tuhan mau kita kembali mengingat-ingat ya, mengingat-ingat Tuhan dan perbuatan-perbuatannya. Kemarin sudah disampaikan apa sih yang dimaksud dengan ingatlah Tuhan dan perbuatan-perbuatannya. Saya akan bahas sepintas lalu ya, ada 2 poin. Nanti juga yang belum bisa mendengarkan di YouTube ya juga bisa membaca juga di aplikasi RDMB. Yang pertama dikatakan itu apa yang dilakukan dengan mengingat Tuhan adalah kita harus menyediakan waktu khusus untuk merenungkan perbuatan Tuhan yang ajaib. Ya, karena waktu kita menyediakan waktu, ya kita akan ingat, itu akan recall kembali memori-memori kita akan perbuatan-perbuatan Tuhan. Nah, ketika kita sadar, maka kita akan mengucap syukur, bersyukur akan hal tersebut. Itu akan memberikan kepada kita ada kekuatan, ada sukacita, membangkitkan iman kita kembali. Bahkan ya dalam bersyukur itu ada mujizat gitu. Nah, terus yang kedua, juga menyediakan waktu bersama Tuhan sejak sekarang untuk mempersiapkan masa depan bagi angkatan yang kemudian. Ya, generasi masa depan, generasi juga yang memiliki pengalaman pribadi bersama Tuhan. Ya, mereka yang memiliki pengalaman pribadi bersama Tuhan tidak akan mudah melupakan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya. Nah, langsung saja pagi hari ini saya juga akan membagikan lagi 2 poin apa yang dimaksud dengan mengingat Tuhan. Yang pertama adalah mengingat kasih setia Tuhan. Ya, sekali lagi, mengingat kasih setia Tuhan. Masih di Ulangan 7 ayat 18 di sana dikatakan, ingatlah selalu apa yang dilakukan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, jadi manusia itu kan mudah lupa. Ya, makanya kita untuk mengingat kejadian masa lalu, kita perlu lagi meluangkan waktu kan untuk mengingat-ingat perbuatan Tuhan itu. Nah, tapi tahukah Bapak Ibu, sebetulnya ada sesuatu yang membuat kita itu lebih tidak mudah lupa. Ya, kalau kita mengingat dengan pikiran atau otak, itu cepat lupa gitu. Makin bertambahnya usia, juga daya ingat kita itu cepat lupa. Tapi kalau kita itu mengingat dengan hati, ya, dengan hati itu akan meninggalkan kesan. Ya, meninggalkan kesan. Nah, saya mau kasih contoh begini. Coba kalau sekarang Bapak Ibu ingat orang tua kita gitu ya, salah satu orang tua kita, bisa papa atau mama kita. Terus kita coba ingat-ingat perbuatan-perbuatan apa yang mereka lakukan kepada kita. Ya, dari sejak kita kecil sampai sekarang.
tentunya nggak semuanya kita ingat, ada hal-hal yang spesial yang kita ingat. Itu kita mengingat ya. Nah sekarang coba ingat mereka dengan menggunakan hati kita. Nah, kesan apa yang kita ada di dalam hati kita? Bisa macam-macam tiap orang. Ada kesan yang mana kita merasakan kasih, ya. Kita merasakan orang tua kita mengasihi kita. Tapi mungkin ada juga yang merasakan nggak merasa apa-apa gitu. Ada juga tapi yang mungkin merasa sakit hati gitu. Nah, perasaan atau kesan itulah yang selalu kita ingat, ya, kesan tentang kasihkah maupun luka atau kebencian. Ya, jadi ketika kita itu perbuatan seseorang itu meninggalkan satu kesan di hati kita, maka itu tidak akan mudah dilupakan, gitu ya. Nah, di dalam ketika seseorang menjalani satu proses konseling gitu, ya kalau dulu kita kenal dengan namanya inner healing atau processing pain. Nah sebetulnya dalam sesi-sesi itu apa sih yang hendak dimunculkan dari orang-orang tersebut ketika dia diminta untuk mengingat masa lalu yang mungkin meninggalkan luka, ya khususnya ketika sesi bersama orang tua gitu. Jadi kalau luka gitu terhadap orang tua gitu sampai kita dewasa itu kita mungkin gak inget semua perbuatan tapi ada meninggalkan luka. Yang mau dibangun adalah kesadaran bahwa orang tua kita mungkin melakukan hal tersebut bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka mengasihi kita. Saya percaya sih kebanyakan orang tua ya, hampir mostly gitu, gak semua orang tua itu mereka melakukan sesuatu itu kepada anaknya nggak dengan tujuan mau ngejahatin atau menyakiti, melukai hati mereka, tapi karena mengasihi. Tapi yang salah adalah caranya. Ya, waktu orang tua gitu misalnya membanding-bandingkan kita dengan orang lain gitu, ya, itu mungkin maksudnya dia itu untuk mengencourage kita, menyemangati kita, tapi caranya salah. Ketika waktu kecil orang tua itu menghukum kita atau memukul kita, ya, bukan dengan tujuan menyakiti kita, tapi mungkin mereka itu mau supaya kita jadi anak yang benar gitu, anak yang baik, tapi caranya salah. Nah, ketika kita menyadari bahwa yang dilakukan orang tua itu sebenarnya atas dasar kasih, kesadaran ini yang akan membuat seseorang juga bisa memberikan pengampunan. Nah, yang mau dilakukannya tentang kita bagaimana, poin ini saya bagikan, bagaimana kita mau mengingat kasih setia Tuhan. Ini yang dilakukan Musa juga kepada generasi Israel. Generasi baru ini mereka melihat banyak perbuatan Tuhan yang ajaib, tapi mereka juga melihat ada banyak penghukuman gitu yang Tuhan lakukan kepada mereka. Nah, di sini Musa menceritakan kembali perbuatan, tapi di sini juga kita lihat Musa mengingatkan atau mau menyadarkan mereka juga mengenai kasih Tuhan. Kita akan lihat di Ulangan 7 ya, ayat 6 sampai 8. Ulangan 7 ayat 6 sampai 8. Saya akan bacakan. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Allah, bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Lanjut. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Ya, ayat 8. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun raja Mesir. Nah, saya menangkap bahwa di sini Musa sedang mengingatkan atau menyadarkan bangsa Israel bahwa Tuhan itu mengasihi mereka. Mereka adalah umat pilihan. Tuhan memilih mereka, Tuhan mengasihi mereka bukan karena jumlah mereka yang besar, karena pada kenyataannya jumlah mereka tidak lebih besar daripada bangsa-bangsa yang menjadi lawannya, ya. Tapi memang karena Tuhan itu sudah mengasihi kamu dan Dia Allah yang memegang sumpahnya, ya. Nah, jadi kita di sini melalui pesan Tuhan ini kita juga mau mengingat lagi
bukan hanya perbuatan Tuhan, tapi kembali lagi kita juga mau kembali mengingat kasih. Ya, kita mau juga dengan kita mengingat, kita disadarkan lagi bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Dalam perjanjian baru itu ditegaskan gambaran kasih Tuhan itu ya tak bersyarat, unconditional love. Mungkin ketika kita saat ini menghadapi sesuatu, ada orang-orang yang mulai meragukan, apakah Tuhan tidak mengasihi saya? Apakah saya tidak berbuat baik, tidak menyenangkan hati Tuhan, berbuat dosa, sehingga Tuhan itu tidak menolong saya gitu. Ya, kita ingat ayat firman Tuhan di Roma 5 ayat 8 bahwa Allah itu menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih berdosa. Inilah kenyataannya bahwa Tuhan itu mengasihi kita itu tanpa syarat. Itu yang harus selalu kita ingat. Ya, tapi kenyataannya kenapa kok bangsa Israel masih harus menghadapi tantangan dalam perjalanan hidupnya? Kenapa kita kalau Tuhan mengasihi kita saat ini, kita masih harus menghadapi tantangan, masalah yang begitu besar dalam hidup kita? Kenapa? Pasti ada maksud dan tujuan Tuhan di dalam kasih-Nya. Coba kita baca nih. Ini juga Musa masih terus mengingatkan di pasal setelahnya ya, Ulangan 8 ayat 3-5. Judul perikopnya adalah bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Ya, di ayat yang ketiga saya baca. Jadi nih, kenapa mereka menghadapi tantangan di sini Musa menjelaskan. Jadi dia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, tapi selanjutnya dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Walaupun mereka lapar, tapi Tuhan pelihara gitu. Musa mau ingatkan. Selanjutnya, ini juga lihatin, luar dahsyat, ada pemeliharaan Tuhan. Pakaianmu tidak menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Musa bilang, lihat kan, 40 tahun kamu tubuhmu dan kakimu tidak jadi bengkak gitu kan. Maka haruslah engkau insaf, sadar bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Ya, kalau kita mengalami hari-hari ini pencobaan segala macam, kita bersyukur karena Tuhan sedang mengajari kita sebagai anaknya. Dia adalah Bapa kita yang mengasihi kita, yang mengajari kita untuk kita menjadi rendah hati, untuk kita menjadi mengerti, untuk kita mengalami pemeliharaan Tuhan, mujizat Tuhan, dan lain sebagainya, untuk kita mengalami pengalaman pribadi bersama Tuhan. Gitu ya. Ada satu ayat lagi yang ini benar-benar menjadi satu rema gitu ya buat saya ketika kita ini menghadapi situasi yang membuat kita mungkin saat ini tertekan, tentang bagaimana kita mengingat kasih setia Tuhan ya. Yang di Roma 8, nah nanti Bapak Ibu bisa baca satu perikop ya, Roma 8 ayat 31 sampai 39. Itu perikop kalau dibaca luar biasa. Tapi saya akan kutip ayat 32 ya, simak baik-baik. Dikatakan, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkan bagi kita semua, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Ya, jadi ayat ini itu buat saya pribadi jadi kekuatan. Kalau dalam keadaan, saya mikir gini, Tuhan udah menyerahkan anaknya untuk kita hidup, betul? Bagaimana mungkin ya dia tidak menyerahkan atau tidak mengaruniakan kepada kita segala sesuatu gitu ya, karena dia mengasihi kita. Nah Bapak Ibu, jadi ketika kita mengingat akan kasih setia Tuhan, kasih Tuhan yang tidak bersyarat ya, kasih setia, kesetiaannya untuk dia terus memelihara kita. Ketika kita mengingat hal ini, bukankah itu juga yang akan memberikan kekuatan buat kita, memberikan pengharapan, membangkitkan iman kita ya, untuk kita juga terus mau teguh gitu kan, dan dalam iman kita percaya kepada Tuhan. Ini poin pertama, apa yang mau Tuhan mau kita ingat ya, Tuhan mau kita ingat kasih setianya ya. Kemudian yang kedua, apalagi yang dimaksud dengan mengingat Tuhan?
Yang kedua adalah mengingat perintah Tuhan dan perjanjiannya, ya. Mengingat perintah Tuhan dan perjanjiannya. Oke, tadi kita sudah diingatkan, disadarkan bahwa kasih Tuhan itu tidak bersyarat. Nah, sekarang bagaimana dengan janji? Dengan janji Tuhan. Ya, kita akan baca di Ulangan 7 ayat 12. Ulangan 7 ayat 12 sampai 13a aja ya, bagian A. Nah, di sini, dan akan terjadi karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu serta melakukannya dengan setia, maka terhadap engkau Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ya, ayat yang 13 bagian A aja. Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau, dan membuat engkau banyak, dan seterusnya sampai ke bawah. Itu semua janji, isinya janji Tuhan. Ya, tapi ya diawali dengan apa? Janji ini diawali dengan satu persyaratan. Kalau kamu, Tuhan bilang, mendengarkan peraturan-peraturan serta melakukan dengan setia. Nah, kita percaya bahwa janji Tuhan itu pasti digenapi dalam hidup kita, amin. Ya, Tuhan adalah Tuhan yang nggak pernah lalai. Tapi janji Tuhan, ya, sebagian besar, kebanyakan janji Tuhan ini adalah janji Tuhan ini bentuknya adalah perjanjian. Jadi kalau perjanjian itu ada dua belah pihak gitu kan, antara Tuhan dengan kita umatnya. Ya, dari pihak Tuhan kita udah yakin bahwa Tuhan itu tidak pernah lalai akan janjinya. Dia pasti akan genapi janjinya. Nah, bagaimana dengan kita, pihak kitanya? Ya, seringkali kita jadi lupa kita juga tidak setia kepada janjinya. Ya, sehingga janji Tuhan itu tidak digenapi di dalam hidup kita. Ya, ingat lawan katanya adalah lupa. Ya, kalau kita pelajari dari pasal-pasal ini yang menjadi pesan Tuhan, kalau kita lihat satu pasal sebelumnya di ayat pasal 6, kemudian juga di pasal 8, selain ada kata ingatlah, ya, beberapa kali juga Tuhan atau Musa ingatkan jangan melupakan Tuhan, ya, jangan melupakan perjanjiannya, jangan ini, jangan itu, harus ini, harus itu, gitu kan. Ya, terkesan bahwa kok banyak sekali sih kalau kita baca perjanjian lama, perintah-perintah Tuhan atau hukum-hukum Tuhan itu kok banyak, beli ini, nggak beli itu, kenapa gitu, seperti itu, gitu kan. Nah, kita setelah saya renungkan ya bahwa gini, semua perintah Tuhan, Bapak Ibu ingat bahwa perintah atau hukum yang terutama itu apa? Kasihilah Tuhan Allahmu, betul. Dari semua perintah Tuhan, Tuhan katakan yang terutama itu kasihilah Tuhan Allahmu. Itu adalah perintah atau hukum yang terutama. Nah, coba kita lihat perikop, judul perikopnya ya, yang di perikop pasal 6. Nah, itu judulnya apa Bapak Ibu kalau bisa lihat? Pasal 6. Itu enggak, coba saya lihat lagi ya. Nah, ini perjanjian lama. Ya kan, kalau tadi hukum yang terutama itu kan di perjanjian baru. Nah, ternyata di Ulangan 6 ini kalau ada judulnya adalah kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Nah, jadi dari sini kita lihat bahwa Tuhan merindukan ya umatnya itu untuk mengasihi Dia. Karena ketika umat Tuhan mengasihi Dia, maka umat Tuhan akan mentaati perintahnya. Firman Tuhan bilang kan, barang siapa mengasihi Tuhan kan, dia akan menuruti semua perintah-perintahnya. Dan ketika umat Tuhan itu mentaati perintah Tuhan, maka janji Tuhan akan digenapi. Jadi ini yang saya juga dapat gitu dari pesan Tuhan ini, ya. Ketika kita ingat Tuhan, kita juga mau ingat lagi perintahnya dan perjanjian-perjanjiannya. Ya, kita mau mencek lagi, menyadari lagi. Kalau bagaimana posisi kita saat ini? Apakah kita dalam posisi mengasihi Tuhan? Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, sejauh mana kita mentaati perintah-perintahnya? Nah, yang terjadi kan seringkali terbalik gitu. Umat Tuhan itu menanti janji Tuhan, menuntut, mengklaim janji Tuhan. Mana janji Tuhan tidak digenapi dalam hidup kita?
Tapi dia lupa untuk melakukan bagiannya, untuk mengasihi Tuhan, untuk melakukan perintahnya, untuk taat kepada Tuhan. Ya, sehingga janji Tuhan tidak digenapi dalam hidupnya. Jadi melalui pesan Tuhan ini, ya, kita mau ketika Tuhan katakan ingatlah Tuhan, ya. Di sini juga kita mau mengingat lagi, ya, bagaimana posisi kita saat ini. Apakah kita sudah jadi umat yang mengasihi Tuhan, yang taat perintahnya, ya, ingat akan perintah-perintah Tuhan dan perjanjian-perjanjian Tuhan, ya. Hal ini penting karena Tuhan ingin kita itu menerima janji Tuhan dalam hidup kita, ya. Jadi Bapak Ibu tidak panjang lebar melalui pesan Tuhan ini, bahwa Tuhan bilang ingatlah Tuhan dan perbuatan-perbuatannya. Saya sudah bagikan dua. Yang pertama adalah kita ingat bahwa bagaimana Tuhan itu mengasihi kita, ya, mengingat kasih setia Tuhan kepada kita, ya. Tuhan mengasihi kita tak bersyarat. Tuh, menyadari hal ini membuat akan kita mengalami kasih Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua adalah ingat bagian kita. Apakah kita sudah mengasihi Tuhan, ya, mentaati perintah-perintahnya, perjanjian-perjanjiannya, ya, bahwa kita diingatkan Tuhan setia pada janjinya. Bagaimana dengan kita? Ya, minggu ini kita akan merayakan Jumat Agung dan Paskah. Ini adalah kesempatan untuk kita kembali juga mengingat karya Tuhan, karya Yesus di salib, ya. Mengingat bahwa begitu besar kasih Tuhan kepada kita sehingga dia mengorbankan anak yang tunggal supaya kita tidak binasa, ya. Kita kembali bisa terhubung dengan Tuhan. Yesus bisa memilih untuk tidak mengambil salib, tapi dia memutuskan untuk taat. Nah, ini yang menjadi keteladanan Tuhan Yesus buat kita, gitu ya. Jadi Bapak Ibu, hari ini itulah yang saya bagikan ketika kita menghadapi tantangan. Ketika kita mengingat hal ini, maka kita akan dapat kekuatan, iman kita dibangkitkan kembali, kita bersyukur dan kita terus jadi orang yang berjalan dalam rencana Tuhan. Ya, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.